Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan mudah dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang namanya Ibu sebutkan, acungkan tangan dan berkata hadir ya. Almira, Erica, Nita. Alhamdulillah semuanya hadir. Sekarang coba kalian lihat tempat duduk kalian. Apakah sudah rapi atau belum? Jika belum, coba disejajarkan dengan teman kalian yang berada di samping dan juga di depan kalian. Jika ada sampah, dibuang ya ke tempat sampah. Kelas kita sudah bersih dan juga rapi. Kita dapat menggunakan kelas ini untuk belajar dengan nyaman. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Siapa yang di rumahnya suka menggunakan air dengan benar, tidak berlebihan? Bagus. Oh, Reva, kenapa Reva menggunakan airnya secara berlebihan? Kata Reva, karena di rumah Reva banyak airnya, jadi Reva menggunakan airnya secara berlebihan. Nah, apakah menggunakan air secara berlebihan itu akan membuat airnya habis atau tidak? Betul sekali, jika kita menggunakan air secara berlebihan, maka air itu akan habis. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, dengan tujuan pembelajaran, menganalisis dampak krisis air terhadap kehidupan makhluk hidup, dan juga mencari solusi untuk kita lakukan agar dapat mencegah krisis air. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Untuk itu, coba kalian buat kelompok belajar yang terdiri dari 4 orang. Semua sudah mendapatkan kelompoknya? Ibu punya lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara bersama-sama. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Semua sudah mendapatkan lembar kerjanya? Sekarang coba kalian baca petunjuk pengerjaan yang terdapat di dalam lembar kerjanya. Apa petunjuk yang pertama? Nah, Ibu akan menayangkan berita mengenai krisis air. Iya, kenapa Adam? Adam bertanya, apa itu krisis air? Coba ada yang tahu? Betul. Keadaan di mana kesulitan air. Nah, kita akan menonton berita mengenai krisis air. Nah, supaya Adam tahu apa itu krisis air, coba kita lihat beritanya terlebih dahulu ya. Perhatikan baik-baik ya. Selain kebakaran hutan, kemarau panjang juga membuat sejumlah daerah di Jawa Timur dilanda kekeringan cukup parah. Di Pacitan, warga harus berjalan ke tengah hutan demi mendapatkan sumber air. Sementara di Jombang, warga terpaksa mengkonsumsi air kotor sisa sungai yang mengering. Warga desa Sumber Bening Bringin, Ngawi langsung berbondong-bondong mendatangi truk tangki air saat mengetahui truk tangki air BPBD Ngawi datang. Dengan membawa ember, jerigen, dan alat penampung air lainnya, mereka antri di dekat truk tangki yang datang seminggu sekali ini. Kebiasaan baru warga Sumber Bening ini terjadi sejak 2 bulan terakhir akibat dilanda musim kemarau panjang. Air sumur dan sumber air yang sudah mulai kering membuat warga hanya menggantungkan bantuan BPBD untuk mendapatkan air. Krisis air juga dirasakan puluhan warga desa Blumbungan, Kayen, Pacitan sebulan terakhir. Demi mendapatkan air, warga harus berjalan kaki ke satu-satunya sumber air yang jauh dari permukiman warga. Mirisnya, sumber air yang menjadi andalan warga ini tidak mengeluarkan air dalam jumlah banyak, sehingga warga harus menunggu lama demi mendapatkan air. Dari data BPBD Pacitan, saat ini ada 28 desa di 11 kecamatan yang mengalami kering kritis. Sementara di Desa Marmoyo, Kabuh, Jombang, warga harus membuat galian di tengah sungai yang mengering demi mendapatkan air.
Warga pun bergantian mengambil air tak layak tersebut untuk keperluan sehari-hari. Penderitaan warga desa Marmoyo ini pun mengundang perhatian Wakil Bupati Jombang saat melakukan inspeksi mendadak. Ia ikut merasa sedih dengan kondisi seperti ini dan berjanji akan mencari solusi meskipun bukanlah pemegang kebijakan. Di Jombang ada 4 kecamatan yang mengalami bencana kekeringan, di antaranya Kecamatan Kabuh, Ngusikan, Bareng, dan Wonosalam. Tim Liputan. Beritanya sudah Ibu tayangkan. Nah, ada apa saja di dalam beritanya? Betul sekali, banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Nah, sekarang coba kita baca petunjuk yang kedua. Tadi kita sudah menemukan masalah dari berita yang telah kita tonton. Nah, coba kalian tuliskan apa masalah dalam berita yang kita tonton. Sekarang coba baca petunjuk pengerjaan yang ketiga. Oke, sekarang coba kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Bagaimana dampak krisis air terhadap kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Silakan dimulai untuk berdiskusi. Iya, betul apa yang disampaikan oleh Putri. Nah, krisis air dapat berdampak besar bagi kehidupan manusia. Manusia akan kesulitan untuk mendapatkan minum, mandi, mencuci baju, mencuci bahan makanan. Nah, jika manusia menggunakan air kotor untuk minum, bagaimana menurut kalian? Betul, pasti akan sakit ya. Nah, jadi krisis air sangat berdampak besar bagi kehidupan manusia. Manusia tidak akan bisa mencuci baju. Manusia juga akan kesulitan untuk mencari air untuk mandi, untuk minum. Nah, jika mereka minum menggunakan air kotor, pasti akan sakit. Silakan dilanjutkan untuk berdiskusinya ya. Ada apa kelompok ini? Oh, mungkin maksud Almira seperti ini. Nah, jika manusia mengalami krisis air, mereka akan merasa kelaparan karena sebagian besar kebutuhan makanan manusia itu berasal dari hewan ternak dan juga tumbuhan. Nah, tumbuhan dan hewan ternak itu membutuhkan air untuk bertahan hidup. Jika hewan ternak dan tumbuhannya mati, manusia pasti akan kelaparan. Begitu mungkin ya maksudnya Almira? Iya, bagaimana yang lainnya setuju dengan pendapat Almira? Oke, silakan dilanjutkan ya berdiskusinya. Selanjutnya, coba kalian baca petunjuk pengerjaan yang keempat di dalam lembar kerja. Oke, coba kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian apa yang akan terjadi jika krisis air terus berlangsung di kehidupan kita. Nah, yang belum berpendapat, coba kalian ungkapkan pendapatnya di dalam kelompoknya masing-masing ya. Kelompok ini sudah bisa ya mengerjakannya? Iya, bagus. Mana coba Ibu lihat? Ya, silakan diteruskan ya. Jawaban kalian sudah benar kok. Anak-anak, sekarang coba baca petunjuk yang kelima. Iya, jadi sekarang kalian diskusikan lagi bersama teman sekelompok kalian solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya krisis air. Silakan untuk berdiskusi. Kristi, Marlina, Ibu perhatikan dari tadi kalian asik mengobrol. Teman yang sedang berbicara tidak diperhatikan. Oh, capek. Nah, nanti kan ada waktunya untuk istirahat. Sekarang coba kalian perhatikan terlebih dahulu ya temannya yang berbicara. Menurut Selmar, menanam pohon dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya krisis air. Nah, gimana menurut kalian? Coba satu-satu dari Marlina terlebih dahulu.
Iya, Kristi. Oke, Erik dari tadi nih belum bicara. Oke, bagaimana Selma? Iya, menanam pohon bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya krisis air. Karena dengan semakin banyaknya pohon yang tumbuh, maka tanah dapat menyimpan cadangan air. Silakan dilanjutkan ya berdiskusinya. Anak-anak, diskusinya sudah selesai. Sekarang Ibu mau tahu bagaimana hasil pekerjaan kalian. Kalian presentasikan bersama teman sekelompoknya di depan kelas ya. Kita mulai dari kelompok 1, kemudian nanti dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Silakan untuk kelompok 1. Semua kelompok sudah maju ke depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi Ibu sudah mendengarkan hasil pekerjaan kalian yang telah dipresentasikan di depan kelas. Ternyata kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Nah, tadi kita sudah menemukan dampak krisis air bagi kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dampaknya diantaranya ada kesulitan mencari air untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci pakaian. Kemudian hewan juga akan kehausan dan kelaparan. Tumbuhan akan mati kekeringan. Selain itu, tadi kita juga menemukan apa yang akan terjadi jika krisis air itu berlangsung secara terus-menerus di kehidupan kita. Nah, ternyata alam kita akan rusak. Kemudian, banyak penyakit yang timbul kepada makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita juga menemukan solusi untuk mencegah terjadinya krisis air. Di antaranya menanam pohon. Lalu, menghemat penggunaan air. Alhamdulillah, diskusi kita hari ini sudah selesai. Coba Ibu mau tanya, apakah diskusi kita hari ini menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Siapa yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum memahami materi yang tadi kita pelajari? Alhamdulillah semuanya sudah memahami ya. Siapa yang mau membantu Ibu membuat kesimpulan mengenai materi kita hari ini? Boleh Fitari? Iya, siapa lagi? Boleh Raka? Betul sekali apa yang disampaikan oleh Fitari dan juga Raka. Kita hari ini sudah mempelajari materi mengenai dampak krisis air. Tadi dampaknya sangat banyak. Ada manusia yang kesulitan untuk mandi, minum, mencuci pakaian. Lalu hewan yang kehausan, ada juga tumbuhan yang mati. Nah, selain itu kita juga hari ini sudah mempelajari mengenai solusi untuk mencegah terjadinya krisis air. Kita bisa menghemat penggunaan air, lalu menanam pohon. Selain itu, kita juga tadi menganalisis mengenai apa yang akan terjadi jika di kehidupan kita krisis air berlangsung secara terus-menerus. Ternyata alam kita akan rusak. Kemudian banyak penyakit yang bermunculan bagi makhluk hidup. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal, tapi dikerjakannya secara mandiri. Jadi coba kalian kembali ke tempat duduknya seperti semula. Ibu bagikan soalnya terlebih dahulu ya. Silahkan dimulai mengerjakan soalnya. Waktu pengerjaannya sudah habis. Sekarang coba kalian kumpulkan soal dan jawabannya ke depan. Baiklah anak-anak, karena kita tadi sudah mengetahui upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya krisis air, maka dari itu kalian di rumah harus mencoba menghemat air, atau kalian juga bisa menanam pohon agar air di bumi kita tidak habis. Sekarang kalian rapikan tempat duduknya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.